Presiden RI Prabowo Subianto disebut memerintahkan sejumlah menterinya untuk mencari solusi terkait utang jumbo kereta cepat Indonesia-Cina, KCIC, atau WOS. Beberapa menteri yang diperintahkan yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Ruslani. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengatakan, persoalan ini telah dibahas dalam rapat terbatas, Ratas, yang digelar di Istana, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2025, kemarin. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, ujar Prasetyo di antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025. Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik, sambung dia lagi. Menurutnya, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan perihal utang jumbo tersebut. Kemarin di dalam Ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang, tegasnya. Lebih lanjut, Prasetyo menekankan, semua pihak wajib menyediakan transportasi publik yang baik, bukan hanya pemerintah. Tidak hanya WOS, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki, kata Prasetyo. Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek WOS. Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun rupiah atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi, Kemenkeu, ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat media gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.